Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satrio Restuadi. Saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya merupakan dosen yang memiliki bidang keahlian di rumpun ilmu hama penyakit tumbuhan. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah mata kuliah dasar perlindungan tanaman, mata kuliah teknologi pengendalian hama, teknologi pengendalian penyakit tanaman, pestisida pertanian, dan pengendalian hama terpadu. Adapun teknik yang saya gunakan untuk mengampu dan mengajar pada mata kuliah tersebut, yaitu saya menggunakan teknik DIA atau Delivery Interactions and Assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman atau TPPT. Mata kuliah TPPT ini merupakan mata kuliah wajib inti prodi yang memiliki bobot total SKS yaitu 3 dengan uraian 2 SKS teori dan 1 uraian praktikum. Mata kuliah TPPT ini merupakan mata kuliah yang akan membahas mengenai metode-metode inovatif untuk mencegah, mengendalikan, dan mengelola penyakit tanaman, di mana mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar identifikasi penyakit tanaman, faktor-faktor terjadinya penyakit tanaman dan bioekologinya, dan strategi pengendalian penyakit tanaman secara terpadu yang tepat, efisien dalam rangka menciptakan pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki luaran. Adapun luarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian konsep gangguan, kerusakan, dan interaksi antara OPT dengan tanaman. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis gejala dan tanda akibat serangan dari penyakit tanaman pada komoditas-komoditas tanaman penting di pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyebab organisme pengganggu tanaman, khususnya pada penyakit yang disebabkan oleh beberapa patogen. Selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menghitung tingkat serangan OPT dan mampu mengambil keputusan tindakan pengendalian berdasarkan tingkat serangan yang sudah dievaluasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempertimbangkan jenis-jenis teknologi pengendalian yang sesuai berdasarkan karakteristik OPT. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merancang jenis-jenis teknologi pengendalian yang sesuai berdasarkan karakteristik organisme pengganggu tumbuhan, khususnya penyakit tanaman. Mata kuliah ini juga akan membahas beberapa topik, di mana topik tersebut diantaranya yang pertama yaitu Introductions of Plant Pathology and Concept of the Plant Pathology. Yang kedua adalah Type of Plant Pathogens and Bioecology. Yang ketiga adalah Integrated Disease Management pada tanaman pangan. Selanjutnya adalah Integrated Disease Management pada tanaman hortikultura. Dan selanjutnya adalah bahasan mengenai Integrated Disease Management pada tanaman perkebunan. Selanjutnya adalah bahasan mengenai strategi dan taktik pengendalian penyakit tanaman secara terpadu. Dan topik yang terakhir adalah manajemen agroekosistem dan resistensi patogen terhadap pestisida. Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang menerapkan sistem pembelajaran secara blended learning, yaitu dapat dilakukan secara daring maupun secara luring. Pembelajaran daring biasanya akan menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet, dan pembelajaran luring biasanya akan dilakukan di dalam kelas ataupun di kebun percobaan. Universitas Singapura Bangsa Karawang memiliki Learning Management System atau LMS yang dapat diakses melalui sistem akademik Unsika melalui tautan siska.unsika.ac.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran menggunakan metode DIA atau Delivery Interactions and Assessment. Yang pertama yaitu teknik delivery. Teknik delivery ini di mana saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik dan digunakan beberapa metode pembelajaran yang umumnya biasa dilakukan, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan problem-based learning. Kemudian teknik yang kedua adalah interactions. Interactions yang dapat dan biasanya saya lakukan adalah melakukan interaksi kepada mahasiswa di dalam kelas. Selain itu, saya juga selalu memberikan kesempatan dan peluang kepada mahasiswa untuk bertanya, saling berdiskusi, baik itu kepada dosen sebagai fasilitator ataupun kepada sesama rekan mahasiswa.
Teknik yang ketiga adalah assessment. Assessment ini digunakan untuk menilai dan mengevaluasi capaian pembelajaran yang dimiliki mahasiswa. Adapun beberapa bobot penilaian dapat ditampilkan sebagai berikut. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman pada mata kuliah yang saya ampu di pertemuan ke-14. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih. Kita hari ini ketemu lagi ya teman-teman ya, bertemu lagi di mata kuliah Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman ya. Jadi mungkin minggu lalu kita online offline ya minggu lalu ya. Offline ya, offline 2 sesi ya. Ya baik, di pertemuan hari ini ya, ini pertemuan keberapa? 14 ya. Jadi di pertemuan ke-14 ini kita offline, mungkin ada satu pertemuan lagi di pekan depan. Namun di pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Jadi kalau di minggu lalu kita adalah case project ya. Jadi per kelompok, sekarang kita kembali nanti tetap akan ada interaksi dan assessment tentunya di akhir kelas untuk menilai seberapa pemahaman ya, tingkat pemahaman dari teman-teman. Baik, di pertemuan hari ini mungkin sebelum kita memulai ya kegiatan perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, baik. Oke teman-teman, di pertemuan ke-14 ini kita akan mempelajari mengenai pengendalian penyakit secara terpadu ya. Jadi bukan hanya hama saja yang bisa dikendalikan secara terpadu, tapi penyakit pun bisa dikendalikan secara terpadu. Kemudian ini juga akan ada bahasan mengenai pengendalian penyakit ya, OPT yang disebabkan oleh penyakit, khususnya adalah mengendalikan menggunakan pestisida ya. Jadi ada beberapa jenis pestisida untuk mengendalikan penyakit. Kemudian nanti kita akan singgung juga mengenai resistensi ya. Itu mungkin menjadi bahasan yang luar biasa, mungkin banyak sekali kasus kejadian resistensi di lapangan seperti itu ya. Oke, ini ada tujuan pembelajaran. Jadi seperti biasa di setiap minggunya ketika kita akan memasuki materi yang baru, tentu saja kita harus punya tujuan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan nanti di akhirnya setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini adalah teman-teman ini mampu mempertimbangkan jenis-jenis teknologi pengendalian, khususnya pengendalian menggunakan pestisida ya untuk mengendalikan penyakit didasarkan pada karakteristik organisme pengganggunya. Misalkan nanti kalau fungi itu seperti apa pengendaliannya, kalau bakteri seperti apa, atau bahkan misalkan nanti akan ada gejala atau untuk mencegah resistensi tadi ya. Itu gimana sih caranya, nanti akan kita simak hari ini ya. Oke, baik langsung saja. Ini ya, mungkin ada pertanyaan di sini. Apa itu pengelolaan penyakit ya? Apa itu pengelolaan penyakit secara terpadu ya? Ya, kalau teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, di sini ada gambar ilustrasi ya. Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari ini? Apa yang bisa disimpulkan dari gambar ini? Pengelolaan penyakit secara terpadu. Apa yang bisa disimpulkan? Ya, silakan. Jadi pengelolaan penyakit terpadu ini dia gabungan dari beberapa cara gitu Pak. Oke. Ini dari dia buat rumus alaminya. Jadi pas pengelolaan penyakit terpadu itu kita tidak menggunakan namanya pestisida gitu. Kalau bisa pestisida itu cara terakhir lah. Oke. Misalnya cara itu udah nggak bisa. Oke, Kang siapa namanya? Saya lupa namanya. Rido ya, betul. Ada yang setuju dengan Rido tadi? Setuju ya. Ya, jadi betul bahwa pengelolaan penyakit secara terpadu itu adalah tidak menggunakan satu strategi saja, tapi kita pakai beberapa cara ya. Jadi biasanya kalau untuk pencegahan dan perbaikan itu biasanya ketika suatu keberadaan OPT, tingkat intensitas kan sudah praktikum waktu itu ya. Sudah praktikum intensitas. Ketika dia masih di bawah ambang, itu boleh kita cegah. Terus kita perbaiki kualitasnya ya. Tapi kalau misalkan
populasi atau intensitasnya itu sudah parah ya. Misalkan kemarin mengamati satu petak ya, satu petak misalkan tanaman terung ya. Di sana intensitas penyakitnya misalkan Pak sudah lebih dari 80%. Tapi tergantung dengan kondisi ambang ekonominya ya. Misalkan sudah parah itu boleh dilakukan kegiatan korektif ya. Korektif itu mungkin kita bisa lakukan tindakan pengendalian. Mungkin tadi yang dikatakan oleh Rido ya. Jadi bisa pakai pestisida mungkin nanti di akhir setelah dilakukan kegiatan monitoring nanti ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk pengelolaan penyakit terpadu? Lihat di gambar ini, mungkin dari awal ya kita bisa menggunakan benih bersertifikat ya. Ini benih bersertifikat ya, teman-teman ya. Benih bersertifikat. Jadi dari awal dipilih dulu genetiknya dari varietasnya. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan perlakuan benih. Ya, ada yang masih ingat perlakuan benih direndam dengan air hangat? Nah, itu salah satu perlakuan fisik ya, masih ingat ya, fisik. Kemudian jarak tanam juga diatur. Ya, jarak tanam karena penyakit itu kan dia memiliki kondisi iklim yang harus didukung dengan kondisi iklim yang sesuai ya dengan patogennya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemanfaat atau mengaplikasikan musuh alaminya ya. Kalau untuk penyakit musuh alaminya siapa? Masih ingat? Antagonis ya, dari jenisnya sendiri tapi dia yang bersifat sebagai siapa namanya? Siapa? Septio ya. Oh iya, ini koordinator kelas ya. Oke. Ya, jadi antagonisnya ya, organisme yang sama tapi dia bersifat sebagai antagonis. Kemudian bisa juga dengan eradikasi. Eradikasi itu memusnahkan ya. Jadi kalau ada yang tanaman terinfeksi itu boleh dimusnahkan. Terakhir mungkin boleh diaplikasikan dengan produk perlindungan tanaman. Salah satunya pakai pestisida ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini langkah dalam pengelolaan HPT secara umum ya, baik itu hama dan penyakit. Namun khususnya di hari ini kita bahas mengenai penyakit. Itu langkahnya yang pertama teman-teman itu harus mengamati dulu kondisi lapangnya. Ya, kayak kemarin kita praktikum kan diamati dulu. Apa ya penyakit yang dominan di situ ya? Baik itu menggunakan pengetahuan teman-teman atau pakai AI ya. Boleh pakai Plantix, boleh pakai Google Lens dan lain sebagainya. Setelah diketahui penyebabnya apa, teman-teman ya sama melanjutkan mengidentifikasi ya. Jadi mungkin kalau di pengamatan tuh baru sekilas ya, diamati ada nggak ya OPT-nya. Kedua kemudian diidentifikasi. Kemudian yang ketiga terapkan ambang batas. Jadi ambang batas itu sebetulnya ada yang dapat diperoleh dari jurnal ya. Dari jurnal-jurnal misalkan ada ambang ekonomi pengendalian penyakit A. Misal penyakit blast pada tanaman padi, pengendaliannya itu dapat dilakukan pakai pestisida ketika misalkan ya keparahan penyakitnya sudah lebih dari 50% ya. Jadi setiap penyakit itu udah punya ambang. Atau sebetulnya bisa dari pengalaman kita sendiri. Misalkan kayak lahan di belakang kita ini ya, lahan praktikum, oh data musim sekarang intensitasnya berapa? Dibandingkan lagi, oh ternyata di daerah situ kejadian penyakit virus kuning misalkan ya, itu kok tinggi relatif ya, berarti nanti kedepannya teman-teman bisa menerapkan ambangnya berapa untuk pengendalian. Terakhir baru pengendalian. Nah, pengendalian ini juga bukan serta-merta hanya menggunakan pestisida saja ya. Di situ teman-teman bisa lihat ada kultur teknis ya, dari budidayanya dulu nih seperti pemilihan benih dan lain sebagainya, kemudian fisik mekanis, biologi, dan yang terakhir mungkin bisa kimiawi. Kalau populasinya apa? Populasinya apa? Sudah melebihi ambang batas ya. Jadi kalau sudah melebihi ambang batas, sebetulnya itu adalah langkah yang tepat ketika ingin menggunakan pestisida kimia ya. Apa saja jenis-jenis tindakan dalam PHPT? Ada yang tahu jenis-jenis tindakannya? Kita lihat di sini kultur teknis ya, jadi kultural ya. Mulai dari rotasi tanaman, pemilihan benih, apalagi kultur teknis? Rotasi, varietas tahan, jarak tanam, ya, pengolahan lahan, ya. Terus ada lagi biologi, ini mengulas ya. Biologi ini kita bisa membuat lingkungan itu tujuannya adalah supaya dia sesuai untuk tanaman, kondisi lingkungannya, tapi sesuai juga dengan musuh
alami ya, tapi tidak sesuai untuk patogen atau penyakit. Kemudian mekanis teman-teman pasti ingat kalau mekanis itu pakai tools ya, baik itu tangan kita sendiri atau mungkin pakai alat. Ini contohnya bisa pakai perangkap, bisa dicabut ya, bisa dibenamkan, kemudian bisa dipangkas dan lain sebagainya ya. Terakhir baru chemical ya, bisa pakai secara kimiawi. Ini kimiawi juga biasanya kalau untuk pencegahan penyakit boleh dari benihnya kita seed coating ya, dengan perlakuan benih dulu ya. Jadi dilapisi oleh fungisida. Nanti kita lihat ini apa ya? Kurzat ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian apa yang perlu diingat tentang pengendalian penyakit secara terpadu? Yang pertama perlu diingat adalah harus menggunakan kombinasi. Kombinasinya siapa? Kombinasi apa? Satu orang dong. Kombinasi apa? Ini kan sudah tergambar dari visual di depannya. Dari apa? Dari strategi pengendaliannya ya. Ada mekanis, ada fisik kimia, itu harus dipadu-padankan ya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan pelindungan tanaman ya, misalkan pakai pestisida ya. Mungkin ada penyakit karena jamur, kita pakai fungisida misalkan ya. Ya dioptimalkan sesuai dosis anjurannya. Misalkan nanti di sini dosis anjurannya untuk penyakit apa berapa, harus disesuaikan ya, sesuai dengan dosis rekomendasi. Kemudian ini ya mungkin jadi catatan juga, terkadang misalkan praktik baik atau best practice dari yang teman-teman lakukan ya, misalkan saya berhasil nih di Rawamerta misalkan, saya berhasil di Pedes di Purwakarta, belum tentu itu berhasil di daerah yang lain. Jadi karena dia kan spesifik ya, OPT itu kadang spesifik, ada yang strainnya sudah tahan, ada yang tidak gitu. Jadi mungkin bisa dibagikan dengan yang lain pengalamannya, tapi sebetulnya dengan kearifan lokal yang ada di situ yang sudah diterapkan, itu bisa menjadi langkah yang spesifik juga untuk di daerah itu. Oke, mungkin satu terakhir ya, ini quotes ya. Keragaman adalah kunci ya. Jadi sebetulnya berbeda-beda itu bagus. Ya, betul tuh pencetus Bhinneka Tunggal Ika siapa? Pencetusnya Empu siapa tuh? Ya. Siapa pencetusnya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan ya. Jadi sebetulnya diversity ya. Diversity itu baik itu case-nya di agroekosistem atau mungkin di dalam lingkup negara. Keberagaman itu penting. Ya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi semua orang itu punya potensi. Misalkan ketika dalam suatu kasus tertentu membutuhkan siapa? AD misalkan ya. Butuh AD. Tapi di kasus tertentu misalkan ada project proker apa gitu kan, butuhnya kan yang lain. Tio misalkan gitu kan. Jadi orang harus beragam ya. Baik itu juga hama, penyakit ya. Keragaman itu kunci. Diversity is apa itu? Kok nggak kelihatan ya? Is the future. Ya. Jadi kedepannya itu, ya makanya ini sebetulnya kalau nanamnya padi terus juga kurang ya. Jadi harus diversity. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo tanya-tanya. Ada pertanyaan, silakan. Oke, sebelum ke situ saya mau tampilkan dulu ya. Di sini ada teman-teman bisa nanti saya kasih. Ini terbitan kerjasama dari Vergimpact, dari kelihatan nggak? Dari Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, sama kerjasama dari mana ya? Wageningen ya, dari pemerintah Belanda ya. Jadi ini ada tadi ya, ada hama-hama penyakit di sayuran dan hortikultura. Kemudian ada cara kerja insektisida dan akarisida. Akarisida tahu akarisida ya? Tungau ya, tungau dan kutu-kutuan.
Kemudian ada cara kerja fungisida dan bakterisida. Kenapa ini penting teman-teman tahu cara kerjanya? Tadi. Satu, untuk apa? Untuk apa ya? Ya, siapa namanya? Sofia, apa Sofia? Jadi supaya dia efektif gitu Pak. Oke. Sesuai dengan cara kerja. Oke. Selain itu, terima kasih Sofia. Yang lain? Barusan tadi kita bahas. Ya, supaya tidak terjadi resistensi. Ya, terima kasih Sofia dan Rido ya. Baik, saya rasa mungkin teman-teman sudah cukup jelas, namun saya ingin melakukan evaluasi atau asesmen ya. Jadi dalam pertemuan ini tadi sangat luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman, namun saya ingin melihat seberapa tingkat pemahaman dari teman-teman ya. Jadi setelah ini kita kuis ya, silakan mungkin disiapkan gadgetnya. Soalnya hanya 8 ya, soalnya 8, mungkin waktunya 5 sampai 10 menit. Bisa di-scan di depan ya. Barcode ataupun tautannya silahkan. Oke. Ada yang kita lihat dulu ya jawabannya ya. 10 orang ya, 10 orang nilainya sempurna ya. Kan maksimal 8 ya, 80. Baiklah, tepuk tangan lah boleh. Terus 9 ya, 9 orang 70. Ini nanti belum dikonversi ke 100 ya teman-teman ya. Jadi yang 80 ini pasti dapat nilainya 100. Yang 60 ini ada 4, ini 50 ada 1. Tidak apa-apa ya, boleh tepuk tangan lah untuk kita semua ya. Ada kesulitan? Kesulitan? Bisa semua? Ada pertanyaan sulit? Nah ini kita bahas dulu satu ya. Pengendalian penyakit terpadu berfokus pada pengendalian yang titik-titik kecuali. Terpadu itu berarti banyak cara. Namanya terpadu ya. Makanya sekarang banyak sekolah Islam terpadu. Mulai dari SD, SMP, SMA. Artinya semua ada di situ. Kecuali adalah baru ketahuan ya. Oke. Yang kecuali di sini adalah menggunakan satu jenis saja. Itu berarti bukan Ini ada. Oke, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah. Ini pengelolaan penyakit secara terpadu diantaranya melakukan kegiatan pengamatan lapang. Harus ya. Harus dalam terpadu itu harus ada pengamatan juga. Identifikasi ya juga harus ya. Menerapkan ambang batas pengendalian. Ya, ini betul semua jawabannya adalah tidak menerapkan ambang pengendalian ya. Oke, ini juga sama, ini jelas ya. Apa saja taktik, ini sebetulnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Ada kultur teknis, fisik mekanis, biologi, dan kimia. Ya. Jadi bukan hanya kultur teknis, fisik mekanis saja, fisik mekanis, biologi saja, kimiawi saja apalagi ya. Jadi harus menerapkan kesemuanya sebetulnya. Pestisida digolongkan berdasarkan jasad atau organisme sasaran. Algisida adalah pestisida untuk mengendalikan apa? Alga, ya. Ada 2 orang yang menjawab jamu.
Ingat-ingat ya. Supaya nggak salah lagi ya. Oke. Contoh organisme yang dapat digunakan sebagai pestisida biologi atau biopesticide kecuali Bacillus bisa ya sebagai insektisida ya biologi. Trichoderma jelas ya. Trichoderma ya. Penicillium ini juga paling banyak ada 10 ya. Penicillium juga dia sama seperti Trichoderma ya. Jadi dia bisa berperan sebagai musuh alami untuk mengendalikan penyakit. Kecuali Fusarium. Fusarium oxysporum forma spesies Cepae. Ini penyebab penyakit busuk umbi di bawang merah ya. Bawang merah itu kan Allium cepa ya. Dia inangnya di cepa ya. Apa yang dimaksud dengan resistensi pestisida? Ada dua ya. Dua orang kemampuan pestisida untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman secara efektif. Bukan itu yang dimaksud dengan resistensi. Resistensi itu adalah suatu kondisi atau kemampuan hama dan penyakit itu untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup dari tadi paparan suatu senyawa kimia tertentu atau pestisida ya. Oke, 91% betul. Apa yang dimaksud dengan rotasi sudah jelas semua ya. Rotasi itu adalah bahan aktifnya, bukan merek dagangnya, yang bukan merupakan jenis pestisida kimia untuk mengendalikan penyakit. Akarisida, 100% betul ya. Akarisida ini untuk siapa akarisida? Kutu-kutuan dan tuna. Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelas D atas kehadirannya di mata kuliah ya, kelas mata kuliah teknologi pengendalian penyakit tanaman di semester 4 ini. Mungkin ini pertemuan terakhir dari saya. Minggu depan masih ada Bu Lutfi 1 kali masuk ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat kita, baik itu dalam waktu dekat atau mungkin di kemudian hari ya. Lebih kurangnya mungkin saya ucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan dan suatu hal yang kurang karena kesempurnaan milik Tuhan ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Baik, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.